Malam pertama tarawih lagi rajin-rajinnya tamam. Sampai kalau pengurus penutup pintu bisa marah nanti jamaah ini kalau nggak diperbolehkan. Tapi itu malam pertama. Karena semua yang baru-baru dalam hidup ini sangat kita sukai. Mobil baru suka kita, rumah baru suka kita. Kalau Haji Didin yang paling kita sukai apa yang bagi yang baru? Pasti mau Haji jawab, ini baru, mau begitu kira-kira. Tapi kan gak berani beliau menjawab itu, karena ini buruk. Maksudnya, segala yang baru-baru kita sangat suka itu Bapak Ibu, itu intro. Jadi maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau malam pertama Ramadan ramai, itu biasa, karena baru masuk. Malam kedua Ramadan berkurang sedikit, malam ketiga Ramadan berkurang sedikit, malam 24 Ramadan. Inilah hasilnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu harus semangat jawab salam ini karena tausiah ini tak boleh lebih dari 15 menit. Begitu pesan pengurus. Nanti kalau lebih 15 menit besok tidak bisa saya ceramah di sini lagi. Ini sudah komitmen. Saya tengok sekarang jam hampir 1 menit di angka 2. Berarti harus selesai nanti di angka 5. Kalau sama jamnya dengan ini hampir sama. Maka Bapak Ibu harus partisipasi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, bapak ibu yang hadir malam hari yang mulia ini di tempat yang paling mulia, berkumpul dengan orang mulia. Semoga kita hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, judulnya adalah pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apa judulnya Ibu? Belum korek nih. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apa judulnya Ibu-ibu? Belum korek lagi, belum segala lagi. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pertanyaannya, apa yang paling menyakitkan Bapak Ibu dari sekian banyak yang menyakitkan dalam kehidupan ini adalah penyesalan Bapak Ibu. Itulah yang paling menyakitkan dalam hidup ini. Datang seorang ibu mengadu sama Ustaz, Ustaz, aku kalau tahu dulu lakiku ini tukang main domino, takkan mau aku jadi bininya, kata dia. Nanti sudah anak 15, mana bisa lagi. Itulah yang paling menyakitkan dalam hidup ini. Menyesal setelah kemudian itu tak berguna lagi. Tapi bagaimanapun orang banyaknya berbuat dosa selama waktu muda sampai malam hari ini, kalau dia ingin menyesal, bertaubat, masih ada keampunan karena dia masih Allah hidupkan, karena hidup adalah kesempatan. Bapak-bapak yang dititip Allah harta benda, syukurkan kepada Allah. Tapi ingat baik-baik, tujuan kita hidup dalam kehidupan ini dibuat Allah sampai malam ini. Kalau ada orang bertanya, kenapa kita masih hidup Bapak Ibu sampai malam ini? Itu tidak ada kaitannya. Allah menunggu berapa banyak harta yang kita kumpulkan. Allah tidak akan tanya besok pangkat jabatan apa terakhir yang kita sandang. Apa sebab? Harta pemberian Allah, jabatan pemberian Allah, anak istri pemberian Allah. Maka kalau kita meninggal, nyatalah memang tak berarti kita kepada harta itu. Harta yang mati-matian dikumpul, meninggal kita jadi warisan. Anak-anak yang ditinggal menjadi anak yatim.
Kemudian pangkat yang tadinya masih hidup di sandang meninggal digantikan orang lain. Disinilah Bapak Ibu pentingnya malam ini berpikir dulu bagaimana pendapatan sepanjang Ramadan ini, sesal kemudian besok tiadalah berarti. Kalau di dunia menyesal masih bisa kita perbaiki. Seorang bapak berkata, menyesal saya Pak Ustaz, dulu sekolahnya, tapi waktu sekolah nakal saya dulu tak belajar sungguh-sungguh, sehingga sekarang tengok ada orang kawan-kawan berilmu, menyesal Pak Ustaz. Apakah bisa penyesalan itu diulang? Tidak, tapi mengobati penyesalan di dunia masih bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak hari ini pengen kali dulunya menjadi ustaz umpamanya, tak kesampaian karena nakal di pesantren, maka sekolahkan anak-anak kita ke sekolah agama, nanti mereka jadi ustaz, itu menjadi wakil-wakil kita besok di hadapan Allah. Bisa diperbaiki Pak. Yang tak bisa diperbaiki ada 3. Yang mana ini Pak Ustaz? Yang pertama, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Inilah penyesalan yang tiada akhir besok Bapak Ibu. Penyesalan yang pertama ini adalah penyesalan orang yang dihidupkan Allah di dunia, tapi selama hidup sampai matinya dia tetap berada dalam kekafiran Bapak Ibu, dan sempat dia merasakan nikmat agama Islam ini. Di dunia ini Ustaz baik kali ini luar biasa. Ada yang susah dibantunya, ada masjid yang butuh semen diantarkan semen, ada anak yatim disantuni, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah tua jompo juga terus dikasih belanja sama dia. Tapi sayang Bapak Ibu, kebaikan ini semua tiada berarti di hadapan Allah, karena kategori pertama orang yang menyesal besok ketika di dunia sampai mati dan sempat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang mati sampai dia membawa kekafiran, sebaik apapun dia di dunia ini, Allah pesankan dalam Al-Quran, pasti kamu akan menyesal. Semua nanti amal kebaikanmu akan aku datangkan ke hadapanmu, kata Allah, setelah kau nampak bagaimana pahala santunan ke anak yatim tadi. Baru kemudian kata Allah di ujung ayatnya, faja'alnahu haba'an mansura. Setelah kau nampak pahala itu sangat banyak, kemudian aku buat dia seperti debu yang ditiup angin, tak bersisa sedikit pun. Jadi Bapak Ibu, penyesalan orang besok ketika meninggal dunia karena dia mati dalam keadaan kekafiran. Maka hargai Bapak Ibu iman ini. Kalau bahasa sederhananya, bagusnya kita jadi orang Islam, biarpun akan nakal-nakal sedikit, daripada jadi orang kafir, baiknya minta ampun. Tapi jangan gara-gara ini Bapak nanti bolong-bolong pula sholatnya. Bukan itu maksud saya. Kalau dibandingkan Pak, lebih bagusnya kita jadi orang Islam biarpun tak baik-baik betul, daripada jadi orang kafir, baiknya luar biasa. Itulah derajat orang beriman. Ini nomor 1. 7 menit. 7 menit lagi nih Bapak Ibu. Cepat kali jam Bapak Ibu ini. 7 menit. Yang kedua, dalam surah As-Sajdah, tadi waktu subuh, biasanya Jumat subuh itu dibaca sama imam kita. Penyesalan orang kedua ini dituangkan dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman, tapi ada kemunafikan dalam hatinya, tidak butuh dia kerjakan nilai-nilai agama ini. Sholat musiman, kapan dia pengen sholat? Sholat dia. Puasa Ramadan, asal-asalan saja. Puasa orang, puasa dia. Tidak ada ilmu puasanya sama sekali. Baca Quran orang, baca Quran juga dia. Tidak ada pernah dia
dan bahkan dibuatnya macam buah-buahan ibadah-ibadah ini. Rambutan ada musimnya Pak, durian ada musimnya Pak. Ibadah ini pun dia buat musiman. Malam pertama tarawih lagi rajin-rajinnya tamat. Sampai kalau pengurus penutup pintu bisa marah nanti jamaah ini kalau nggak diperbolehkan. Tapi itu malam pertama. Karena semua yang baru-baru dalam hidup ini sangat kita sukai. Mobil baru suka kita, rumah baru suka kita. Kalau Haji Didin yang paling kita sukai apa yang bagi yang baru? Pasti mau Haji jawab ini baru, begitu kira-kira. Tapi kan tidak berani beliau menjawab itu karena itu buruk. Maksudnya segala yang baru-baru kita sangat suka itu itu fitrah. Jadi maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau malam pertama Ramadan ramai itu biasa karena baru masuk. Malam kedua Ramadan berkurang sedikit. Malam ketiga Ramadan berkurang sedikit. Malam 24 Ramadan inilah hasilnya Bapak Ibu. Sering penceramah sebut, kemana kemajuan Bapak Ibu? Apa yang maju? Safnya, bukan jamaahnya. Safnya maju ke depan. Allah Akbar. Ini orang-orang hebat, orang-orang pilihan di Bapak Ibu. Maka jangan sampai masuk bab 2. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang yang berbuat dosa, yang senantiasa mereka memperolok-olok ketika di dunia ini amal ibadah seolah-olah kapan sempatnya saja, nanti mereka setelah meninggal apa kata mereka? Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, ketika kami tengok neraka jahanam itu menyala, dipanggang orang di sana, takut kami ya Allah. Wasamirna, begitu mereka nanti ditusukkan besi tajam itu ke telinganya, kami nampak bagaimana cerita mereka ya Allah. Rabbana abasarna, kami lihat, wasamirna, kami dengar. Apa permintaannya? Farjibna, ya Allah, menyesal kami hari ini. Dulu ketika di dunia tarawih kadang tarawih, sholat kadang sholat, puasa kadang puasa. Kami buat keinginan kami ketika di dunia dulu. Ya Allah, tolong balikkan kami lagi ke ujung batu, balikkan kami lagi ke dunia. Untuk apa lagi dia minta penyesalan ini setelah lama hidup di dunia? Hanya permintaan ini dia katakan dalam Al-Quran, na'mal sholihan, aku ingin beramal soleh ya Allah. Kalau bisa membalikkan ke dunia setelah aku nampak azab itu benar, aku dengarkan teriakan orang di neraka jahanam itu benar, hidupkan aku balik ke dunia ya Allah, supaya aku perbaiki sholatku, supaya aku perbaiki tarawihku, supaya aku perbaiki bacaan Quranku, supaya amal-amal soleh ini ku maksimalkan ya Allah. Tak usah lama-lama ya Allah, sebentar saja. Menyesal kemudian tiada berguna. 4 menit lagi Ustaz Usah masih bisa ini ya. Satu lagi karena 3 jadi. Yang terakhir nomor 3 Bapak Ibu, ini sangat lebih masyhur daripada surah As-Sajdah. Di mana jumpa? Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkan kamulah apa yang sudah Allah rezekikan kepadamu qabla sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang menghampirimu. Kalau sudah kematian datang Bapak Ibu, maka kemudian orang ini juga mengatakan penyesalan, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Lebih parah dari nomor 2 lagi. Berikan aku kesempatan hidup lagi ya Allah, ajalin qarib, sebentar saja, sedetik saja. Saking berharganya hidup di Bapak Ibu, orang meninggal minta hidup dia pun sebentar saja. Tapi alangkah ngerinya sekarang, banyak orang hidup disia-siakannya waktunya tak beramal ibadah,
mancung ke sana kemari, habis waktu, datang hari tua, amal tak terkumpul, maka dia sangka dia diciptakan di dunia ini hanya bermain-main saja. Serius Allah ini Bapak Ibu. Lalu apa yang dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa kau balikkan aku ke ujung batu rokan bulu ya Allah, biarpun hanya sekejap saja, aku minta kepadamu kasih waktu lagi. Fa'asaddaqo, aku ingin bersedekah. Kata mayit yang sudah mati tadi. Apalagi Bapak Ibu? Maka dari sekarang tentukan pilihan ini. Mumpung masih bulan Ramadan, usahakan setiap hari paling tidak sisihkan duit 20.000, berikan dulu satu kardus aqua SMS. Mumpung di bulan Ramadan, amal dilipat gandakan pahalanya. Tolong setiap hari antarkan dulu ke masjid-masjid musola, titipkan. Mana tahu ada orang yang minum air yang Bapak infak sedekahkan tadi, itu yang akan Bapak temui besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man fattara sha'iman, siapa orang yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, dia dapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ada Pak Haji puasa orang sehari, tapi dia dapat pahala 20 hari. Apa sebab? Aqua yang dibeli sekardus dipakai orang membuka puasanya, maka kemudian berapa orang? 20 orang Pak Ustaz. 20 dia dapat pahala, padahal puasanya baru sehari Bapak Ibu. Inilah orang yang tidak menyesal besok di hadapan Allah. Yang pertama, kita sudah beriman, alhamdulillah. Amal kita besok terpaksa debu. Yang kedua, kita juga jangan jadikan amal ini musiman, menyesal kita besok. Jangan jadikan amal ini Bapak Ibu seolah-olah kapan sempat, nyesal besok. Dan maksimalkan dulu sedekah, ini yang bisa cepat menolong kita besok di alam bangsa Bapak Ibu. Mas, 15 menit Ustaz Musa, tak lebih sedikit pun, kurang lebih mohon maaf dalam penyampaian ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik 3 ayat yang Ustaz sampaikan.